larangan nobar ya. Katanya begitu. Iya. Usir aja MSC itu, jangan kasih. Nggak heran kalau sekarang mereka juga lakukan itu, larang nobar. Karena maunya apa? Maunya ya kita beli paket nih, cuan. Maunya cuan terus. Jadi nggak heran ya, mereka itu satu keluarga gagal total jadi caleg. 2, 3. Kalian tahu partai apa? Siapa tuh? Itu loh, partai yang sekeluarga. Kami dengan MNC Group Nah, jangan pesan. blunder. kegiatan nobar tersebut. Nonton bareng dan lain-lain, menurut kami. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, hari ini pengen gue bahas adalah tentang MNC Group yang dimana kena hujat oleh netizen, kena serang lah ya. Sampai-sampai akhirnya dia mau klarifikasi karena emang judulnya kontroversial ya, tentang dilarang nobar. Udah tahu Indonesia sering nonton bola gitu, kecintaan nonton bola itu gila-gilaan, tapi malah MNC TV yang mempunyai hak siar tentang bola U23 dilarang nonton. YouTube udah di-ban pakai VPN ya. Kita harus pakai VPN ya, pakai server luar negeri baru bisa nonton. Dan ini harus di-ban, kita harus nonton sendiri ya lewat MNC TV. Waduh. Yaudah, kita lihat hujatan netizen itu seperti apa. Sampai MNC TV klarifikasi, kayaknya sih kena mental ya. Yaudah, yuk, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys, kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol lonceng. Jika teman-teman ingin komentar yang dibacakan di akhir video, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Di situ kalian bisa berkomentar apapun buat disampaikan kepada penonton. Gak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, jadi di sini MNC Group umumkan hak eksklusif AFC U23 termasuk larangan nobar ya. Emang MNC TV dia punya hak ya teman-teman buat AFC U23 karena ya dia udah bayar dong ke sana, jadi ya dia udah punya hak. Terus di Instagramnya dia mengeluarkan surat seperti ini teman-teman ya. Pengumuman eksklusif MNC Group. MNC Group selaku pemegang hak eksklusif dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa MNC Group adalah satu-satunya pemegang eksklusif lisensi media rings dan official broadcast dari AFC U23 Asia Cup 2024 di wilayah negara Republik Indonesia. Bahwa hanya MNC Group dan garis miring atau Asia Football Confederation AFC yang mempunyai hak untuk menggunakan dan atau mengasosiasikan lambang atau logo bersama dengan lambang resmi maskot trofi AFC U23 Asia Cup 2024 di wilayah negara Republik Indonesia. Ya, dari dua ini jadi dia menjelaskan hanya dia seseorang yang membayar lisensi tersebut ke AFC ya. Yang lain itu nggak ada hak. Ya tentu ini hak dia ya. Oke, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tanpa persetujuan dari MNC Group kepada pihak manapun juga dilarang 1. Menggunakan dan mengasosiasikan lambang dan logo bersama dengan kata-kata lambang, emblem, logo, maskot, nama kompetisi, trofi resmi AFC Asia Cup 2024, menyiarkan atau mendistribusikan siaran AFC U23 Asia Cup. 3. Mempromosikan dan mengadakan kegiatan termasuk program acara kompetisi dan promosi dalam bentuk apapun melalui media apapun seperti program undian, SMS, kuis, game, polling berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan AFC U23 Asia Cup 2024. 4. Menggunakan klip manapun kopi dari semua penayangan pertandingan AFC Cup 2024 baik secara langsung live maupun siaran ulang rerun. Oke, kita sampai poin keempat ini. Di sini ya jelas banget dia kayak melarang kita buat nobar karena dia bilang baik secara live maupun secara langsung itu nggak boleh ya. Oke, ini ngarahnya ke nobar ya. Masih poin keempat ngarahnya ke nobar. Lanjut kelima. Membuat berita atau artikel dengan kata-kata lambang, emblem, logo, maskot, trofi resmi AFC U23 Asia Cup 2024 yang dalam format layup yang memberikan kesan didukung, dipersembahkan atau disponsori oleh sponsor selainnya sponsor resmi AFC di wilayah negara Republik Indonesia. Oh, kalau poin kelima ini kayak
Anda membuat sebuah acara, terus acara tersebut ditambahin sponsor dari bla 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 gitu. Contoh sponsor A, itu nggak boleh ya. Oke. Next, melarang kegiatan on air, kegiatan off air, termasuk nonton bareng. Oke, ini poin ini yang kontroversial. Promosi media cetak, digital, media broadcast, dan asuransi ikan. Bahwa pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas diancam dengan sanksi pidana dan denda sesuai undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Waduh ya. Nah ini ya. Jadi poin-poin inilah yang membuat keributan. Ya keributan. Melarang kegiatan on air, kegiatan off air, termasuk nonton bareng. Kalimat ini ternyata ya yang membuat diserang netizen. Oke, kita lihat videonya seperti apa ya. Kita sudah memahami isinya. Let's go. Wali Kota Makassar tetap nobar Indonesia. Oke, kita dengerin wali kota sendiri, cuy. Pengumuman dari MNC tidak boleh nobar, Pak Wali, bagaimana itu? Hah? Harus berbayar katanya. Oh begitu? Iya. Saya baru tahu itu. Ada pengumumannya Pak Wali dari mana? Dari MNC. Kita pakai dari luar negeri punya banyak cara. Siapkan nobar 2 layar besar. Kita siapkan makanan. Bahkan wali kota Makassar aja nggak peduli kita. Yang penting tetap nobar, nonton secara legal ya. Ilegal apa legal? Ilegal ya berarti. Karena kan kita tahu AFC U23 itu siarannya diblokir ya. Hanya di Indonesia sih yang ngeblokir AFC ya. Karena nanti nggak ada yang nonton gitu. Oke, lanjut lagi. Udah pada tahu nggak tentang berita ini ya? Jadi MNC Group selaku pemegang hak eksklusif Piala Asia U23 melarang yang namanya nobar. Dan habis itu MNC Group tuh mengeluarkan nih semacam pengumuman dengan poin-poin ya. Dan poinnya ini cukup detail, kecuali menurut gua justru poin yang paling krusial tapi nggak detail itu adalah di poin yang nomor 6, yaitu menyelenggarakan kegiatan on air dan kegiatan off air, termasuk nonton bareng, alias dari pihak MNC tidak memperkenankan untuk nobar guys, atau nonton bareng. Dari yang gue baca diskusi-diskusinya bahwa memang nobar ini sudah ada peraturannya begitu, terutama untuk melindungi para pemegang lisensi ya, sama seperti MNC ini. Kalau dari pengertiannya beberapa orang bilang mungkin nobar yang dimaksud dilarang ini ialah nobar yang ngasih tarif tiket gitu loh. Kalian tahu nggak sih ada bundling kan kalau misalnya nobar, kamu udah dapat snack, dapat apa gitu kan, untuk bisa nonton gratis, nonton bareng di kafe apa kek atau apa kek gitu. Nah katanya yang kayak gitu tuh tipe-tipe yang gak boleh diadakan nonton bareng. Sementara ada yang bilang kalau nonton bareng di RT gitu, di RW sama-sama kayak gitu kan, emang mau dicekin satu-satu. Digerebek ya? Cuman karena poin yang 6 tadi itu tidak menjelaskan secara spesifik yang dimaksud dilarang nonton bareng atau kegiatan offline yang menggunakan atribut U23 dan lain-lain gitu, itu tuh seperti apa gitu kan. Karena kelihatan deh kalau dari poin 6 tadi tuh sepertinya sama rata ya, mau dia harus bayar tiket kek ataupun dia nonton rame-rame gitu. Karena kan definisi nobar sendiri itu tuh apa gitu kan. Jadi kalau gue jadi orang MNC, baiknya sih gue klarifikasi ya mengenai itu gitu. Apalagi pertandingannya tinggal besok Senin malam kan kalau nggak salah lawan Uzbekistan. Ini tuh momen ditunggu-tunggu ya, bersejarah buat Indonesia. Kesannya kayak pesta rakyat gitulah. Dan rasanya tuh ada berita kayak gini di tengah-tengah euforia masyarakat tuh kayak apa ya, orangnya kayak rasanya nggak ada rasa kebersamaan gitulah. Dan lagi namanya masyarakat kita ya, makin dilarang makin kayak gini, makin mereka cari cara untuk bisa nobar ya, dengan cara ya yang lain-lain. Gue nggak mau ngasih tahu caranya, tapi kalian yang memang udah biasa surfing di internet atau stream di internet pasti ngerti gitu. Jadi MNC tolong dong come out ya, terus klarifikasi yang butir 6 itu apa. Tahu Indonesia ya suka bola, malah buat larangan yang kontroversial. Emang sih dari tadi yang kita baca kan pasalnya emang agak racu gitu kan. Di poin ke-6 kita baca kan nggak dijelasin, malah hal-hal yang nggak perlu dijelasin tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Udah pada tahu nggak tentang berita ini ya? Jadi MNC Group selaku pemegang State, usir aja MNC tuh, jangan kasih izin dia bikin TV di Indonesia. Simple aja kan, yang punya negara-negara ini Indonesia ini kita gitu loh. Ya,
Kalau dia nggak Waduh. bisa berkoordinasi dengan pemerintah, misalnya siaran itu dibayar lah, oh taruhlah mungkin sampai berapa dia bayar, ratusan miliar misalnya dia bayar, dia kan bisa kerjasama dengan pemerintah. Pemerintah harus kasih dong kepada masyarakat supaya mempermudah bisa nonton gitu. Itu yang ditonton tuh apa namanya itu bangsa ini gitu loh. Berarti dia nggak dukung bangsa ini dong. Itu kan ada bagaimana peraturan bisnisnya ya kan? Kan secara bisnis kan bisa dibicarakan dengan pemerintah nih. Rakyat Indonesia nih pengen apa nonton secara langsung nobar pada waktu Piala Dunia misalnya, apapun ya alasannya. Mungkin rakyat yang pasang-pasang TV apa bisa bayar pajak apa gimana kan, dengan cara kalau rame-rame seluruh Indonesia itu kan bisa diatasi ya kan. Kalau dia memang seorang pebisnis yang profesional, tapi main larang-larang gitu aja kan, yang notabene misalnya orang awam. Jadi kan jadinya hal-hal yang krusial itu menimbulkan apa ya, jadi kasus gitu loh nantinya. Jadi ricu sih. Netizen akan bereaksi gitu loh. Cobalah perusahaan MNC itu secara profesional bilang sama pemerintah, nih rakyat yang nonton TV nih nanti bakal dikenakan pajak apa, bayar TV per bulan apa gimana. Pokoknya kan adalah tahu otak bisnis orang. Jangan main larang-larang, masyarakat awam tuh nanti salah persepsi, salah persepsi. Tolonglah MNC itu, berarti tidak ada rasa nasionalismenya. Oh takut rugi tentu. gitu. Bicara pada Menteri Keuangan apa siapa yang ada apa namanya itu berkompeten di negara ini gitu loh. Jangan main larang terus kasih pengumuman. Orang yang awam itu nanti dia salah pengertian gitu loh. Ngerti nggak? Oke. Assalamualaikum. Oke. Ini sebenarnya sih salah paham ya teman-teman. Jadi arah ibu ini ngarahnya sih sebenarnya salah. Maksud dari MNC TV itu tadi kita lihat ketika ada tarif di situ ya. Dan logo MNC TV itu diganti dengan sponsor apapun itu dilarang. Sebenarnya itu sih. Cuma emang ada poin ke-6 yang Mbak tadi kita disampaikan, itu emang racu banget. Masalah nobar nggak dijelasin ya. Itu jelas banget kayak larangan nobar. Harusnya larangan nobar apabila ada tarif di situ. Nah, harusnya kayak gitu kok. Kita lihat netizen aja salah paham ya. Satu. Kita lihat lagi apa lagi nih yang buat MNC TV kena mental lagi ya. Oke. Teman-teman, tahun 2021 mereka yang melarang nobar itu juga pernah menggugat ke MK Undang-Undang Penyiaran. Jadi inti materi gugatannya adalah kalau mau live, kalau mau upload video di media sosial itu harus ada izinnya. Nah itu mereka gugat, akhirnya gugatannya ditolak di MK. Nah jadi misalnya gugatan mereka itu diterima, aku kalau mau live kan, kalian mau nonton live aku harus ngurus izin. Aku mau upload konten, aku harus urus izin. Ya syukur ya ditolak MK, karena MK menganggap media sosial berbeda dengan media televisi. Nah jadi nggak heran kalau sekarang mereka juga lakukan itu, larang nobar. Karena maunya apa? Maunya ya kita beli paket nih, paket. Kita bayar paket supaya kita nonton sendiri. Akhirnya mereka cuan, maunya cuan terus. Jadi nggak heran ya, mereka itu satu keluarga gagal total jadi caleg. Satu keluarga gagal total jadi caleg. Karena mereka maunya cuan aja. Mana ada pedulinya sama masyarakat Indonesia. Jadi aku berharap ya Dia orang untuk caleg. yang punya otoritas ya, PSSI, evaluasi itu kontrak dengan pemegang hak siar itu. Evaluasi, kalau kayak gini caranya, kita dibatasi nonton timnas, itu sama aja dengan membatasi kita untuk mendukung Benar timnas kan. sih. Yang punya hak siar itu melarang masyarakat untuk nobar. Karena maunya apa? Maunya ya kita beli paket nih, paket, kita bayar paket supaya kita nonton sendiri. Akhirnya mereka cuan, maunya cuan terus. Jadi nggak heran ya, mereka itu satu keluarga gagal total jadi caleg. Oh ini satu keluarga daftar caleg cuy. Satu keluarga gagal total jadi caleg. Karena mereka maunya cuan aja. Mana ada pedulinya sama masyarakat Indonesia. Kita itu mendukung timnas nggak boleh dibatasi ya. Ada serem-serem kan netizen. Gimana nggak kena mental deh MNC TV dibilang kayak gitu, gagal nyalek. Semua keluarga gagal nyalek. Tapi ya emang sih, emang kata-katanya tuh bikin kontroversial ya. Udah tahu netizen Indonesia ini malas mencari tahu ya, buat judul malah seenak-enaknya mereka ya. Nah kita coba lihat komentar netizen. Perindo koalisinya siapa capres kemarin? Waduh. Nyalek satu keluarga nggak jadi, habis partainya uang sedikit. Untung nggak pilih Perindo, cuan terus bang. Ya itulah ya. Oke lanjut lagi. Apalagi nih? Kemarin rakyat Indonesia sempat terpecah akibat pilpres. Pres. Dan sekarang dipersatukan lagi oleh Bola. ala Asia U23. Tiga. Yeay. Eits, kalian jangan senang dulu. Kenapa tuh? Karena persatuan ini
terancam terpecahkan lagi. Siapa yang memecah? Siapa tuh bang? Nih. Lah, MNC Group. MNC? Ya iyalah MNC. Coba bayangkan saja. Nobar pertandingan timnas merupakan salah satu alat mempersatukan rakyat Indonesia, dan MNC bikin ulah. Rakyat yang mau melakukan nonton bareng akan dipidana, dipenjara atau didenda. Duh. MNC, apa sih yang kalian cari ini? Untung kalian dari penonton rakyat Indonesia sudah banyak. Jadi nonton bareng itu hitung-hitung sumbangan kalian untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Ini kok dibisniskan? Ini untuk persatuan rakyat Indonesia loh, timnas loh. Halah. Oke lanjut lagi, dia masih ngebales lagi ya, menyinggung tentang partai lagi. Dari Parah. Kalian tahu nggak? Sohibnya partai yang menggagalkan Piala Dunia U20 bakal nyari untung gede-gedean di Piala Asia U23. Siapa tuh? Kalian tahu partai apa? Itu loh, partai yang sekeluarga nyalek semua, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, tapi gagal lolos ke Senayan. Sudah tahu kan siapa? Siapa tuh? Ini loh. Yang mencalekkan artis-artis ini. Aldi Taher. Sudah tahu kan partai apa? Jadi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan nonton bareng Piala Asia U23 bakal dipidana, dipenjara atau denda. Itu artinya masyarakat yang mau menonton Piala Asia U23 harus berlangganan dengan MNC TV. Itu apa kalau nggak nyari untung yang gede-gedean? Wow. MNC TV, nasionalisme kita tidak bisa dikomersilkan. Yes. Kalian tim yang setuju atau tidak dengan langkahnya MNC TV ini? Komen di bawah ya. Oke, kan kena lagi kan partainya kan? Pesan kami dengan MNC Group, Nah, jangan pesan. blunder karena ini adalah timnas kebanggaan kami, kebanggaan Beuh. masyarakat Indonesia. Jangan Cakep. blunder. MNC Group harus ingat, banyak orang-orang yang tidak mendukung timnas atau tidak mendukung Indonesia dalam sepak bola hancur. Siapa tuh? Harusnya kalau bikin aturan itu dari awal. Jangan karena sudah rame, sudah masuk semifinal, pendukungnya makin banyak, masyarakat antusiasnya makin rame, baru dikeluarin nih peraturan-peraturan. Mikir, MNC Group, Pak Haritanu. Oh ya, satu lagi. Kalau bikin iklan yang di bawah layar TV-nya itu ya, jangan kebesaran. Banyak momen-momen penting yang gak kelihatan karena ada iklan besar. Itu di bawah itu. Kalau gue sih is Bisa okay. dong dikecilin dikit atau ini kan jangan ganggu penampilan yang waktu kami mau nonton gitu loh. Dan terakhir, masyarakat ini lagi bahagia, lagi senang, jangan rusak kebahagiaan kami, jangan rusak kesenangan kami dengan melarang orang untuk nonton bareng. Nah inilah ya rujakan atau serangan dari netizen teman-teman ya. Gue jadi inget pas abang ini bilang kayak banyak yang hancur karena bola. Gue jadi inget siapa yang dulu membatalkan U23 ya teman-teman. Aduh. Sekarang dapat 16% bah. Inilah seremnya ya. Sekarang MNC Group diserang. Nah akhir serangan ini akhirnya MNC Group klarifikasi. Kita dengerin klarifikasinya ya. Sebenarnya bukan larangan yang kami Bukan lakukan larangan. terhadap kegiatan nobar tersebut.
sini kami ingin meluruskan bahwa setiap penyelenggara itu yang ingin melakukan nobar itu sebaiknya melakukan pendaftaran, karena kami menemukan, nanti disampaikan oleh rekan saya Mbak Dini, bahwa beberapa temuan-temuan kami. Jadi yang kami inginkan itu, yang kami ingin luruskan itu adalah nobar dipersilakan sepanjang bahwa itu tidak dilakukan secara komersial. Yang dimaksud komersial di sini adalah memungut bayaran kepada para penonton yang hadir di dalam nobar tersebut, atau kegiatan-kegiatan lainnya seperti menerima sponsor atau memasang iklan. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh MNC Group. Sebenarnya dia ngebuat Instastory ataupun di Instagram slogan ini clear gitu masalahnya. Cuma kan enggak ya. Malah diperibet sendiri. Dia tahu Indonesia ini kayak males memahami akan sesuatu yang ribet-ribet. Bahkan dia menulis di poin ke-6 tadi racu banget ya. Nobar titik. Udah selesai. Nah, yang salah siapa? MNC TV sendiri. Dan sekali Nah, lagi ini dia kami penjelasannya sampaikan, ya. Kenapa baru sekarang? Karena awal-awal pun kami merasa it's okay orang nonton bareng dan lain-lain. Menurut kami itu masih sesuatu yang untuk euforia bersama. Tapi karena findings kami di pertandingan terakhir luar biasa, terutama untuk streaming di sosial media yang semakin banyak, dan itu ngambil dari tayangan di luar negeri dengan menggunakan VPN, kemudian keluarlah itu iklan-iklan yang dalam bentuk judi online dan lain-lain, dan kemudian ada sumbangan. Sebetulnya tadi contoh saya pun saya bisa menunjukkan namanya, karena sejujurnya kalau ini orangnya banyak dia lagi sih. Selalu setiap saat, bukan hanya pada saat di AFC, di program-program sport kompetisi yang seperti ini banyak dilakukan. Jadi kalau pertanyaan pidana, mungkin kalau di surat bisa dilihat posisinya adalah kegiatan nonton bareng secara komersial bisa dikenakan tindak pidana. Nah, tentunya apakah akan dilakukan atau tidak, subject to apa yang seberapa besar kerugian yang dilakukan. Gitu sih, Mas. Dan sekali lagi kami ini banyak sih ya di contoh nih FB itu banyak banget, bahkan ikan judol banyak banget. Tapi kadang-kadang gimana ya, nge-lag juga gitu kita nonton ya lewat Vision Plus ya, kadang-kadang nge-lag, jadi kita berpindah ke sana ya itulah. Tapi gue juga agak terganggu sih ya dengan iklan-iklan judul di sono gitu. Oh ya, bahkan ada satu video yang dimana kayak gini nih teman-teman ya. Gimana nih Pak Polisi, surat edaran dari MNC TV sudah keluar untuk tidak nonton bareng. Nanti didatangi direktur perusahaannya. Siapa takut? Kan emang banyak banget ya yang pengen nobar bola ya, karena emang seru banget teman-teman ya. Bang Bayi, lagi ya aku nggawe berita tentang MNC yang melarang nobar timnas yo. Saiki kok aku oleh updatean berita yang saya dapat dari akun TikTok Info Timnas yang mengatakan MNC sudah mencabut larangan nobar tersebut. Ini pasti tidak lain tidak bukan efek dari netizen Indonesia yo. Kalau soal beginian, netizen Indonesia melebihi intelijen negara loh ya. Temenan tak akoni netizen Indonesia ini asli aku ya, luar biasa kalau soal masalah ginian ya. Sampai itu loh, kolom komentar dinonaktifkan dari MNC Group sampai ke partai-partainya nonaktif juga, di IG juga nonaktif juga. Partai. Wancen netizen Indonesia ngeten loh. Demi timnas apapun diperjuangkan, jika benar pasti digas. Oke, sekarang buat timnas kita menyala. Satu langkah lagi kita menuju final, dan semoga kita di final menang. Salam Garuda Muda. Tapi emang serius teman-teman, partai terus MNC grupnya diserang. Ya emang inilah, udah tahu Indonesia suka banget bola ya. Kita bisa lihat dengan contoh 16%, itulah efeknya.
Dah next. Oke, kita bacain komentar dari netizen di konten sebelumnya ya. Thank you banget buat 35 komentar ya yang masuk. Di sini dari ada Henyi Tirtasari 9672, kamu dokter ini kerjanya di WHO. Dan kan WHO sebagian dari PBB dan PBB adalah alatnya AS dan AS dari dulu kan ngebet banget pengen memiskinkan Papua dari Indonesia supaya AS bisa menguasai tambang-tambang emas yang ada di Papua. Jadi tuh dokter kaki tangannya AS, alumni UI lagi. Emang UI ini agak lain ya. Iya. Gue gak kepikiran sampai sana sih. Lanjut lagi next. Dari @user IP5ME1RK8D. Bobon saya terima kasih, maju terus mantap. @user FI5EQ1FI6Z. Mas Bobon lanjutkan, jangan hiraukan dokter lulusan UI, pindahkan dokter lulusan UI ke pelosok dalam Papua. Ya harusnya sih. Biar dia merasakan dan dia biarkan dia sosok dokter, harusnya sih dia bisa menyumbangkan ilmunya ke Papua gitu ya. Biar gizi Papua itu terjaga karena kan dia mengomentari videonya Bobon. Oke, thank you banget ya teman-teman yang udah selalu nontonin, dan gue juga sekalian Fadli di sini mau undur diri teman-teman. Kalau misalnya ada salah kata ataupun ada kata-kata yang menyinggung teman-teman, saya mohon maaf teman-teman. Dan di sini saya Fadli mau undur diri dulu. Jangan lupa subscribe. See you. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.